Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Roat Marlin Royan, pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis dan sudah 28 hari kita berpuasa. Izinkanlah kami dari Desain Roat Marlin Royan, pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini akan membaca dan membunyikan firmannya Allah dalam surat ke-24 yang berjudul An-Nur, atau terjemahannya cahaya. Di dalamnya ada 64 ayat. Insya Allah 64 ayat ini akan kami bagi menjadi 2 kali pertemuan, karena ayatnya Allah bercerita panjang-panjang. Allah akan bercerita dan kita akan dibawa pada awan yang bergerak perlahan. Kemudian tentang fata morgana, tentang gelap gulitanya laut yang dalam, dan juga sopan santun anak yang telah mencapai dewasa, namun juga tentang laki-laki dan perempuan yang berzina. Baiklah, sebelum kita menyimak suratnya Allah yang berjudul An-Nur yang ada 24 dalam surat 24 dan ada 64 ayat, kami akan mencuplik dulu sedikit saja, yaitu Allah yang mengatakan, akan kami bacakan terjemahannya, salah satu di dalam ayat-ayatnya. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam lubang. Pelita itu ada di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalimat Allah begitu indah di dalam surat yang berjudul cahaya. Insya Allah nanti kita akan membunyikan lagi yang indah-indah dari surat yang berjudul An-Nur atau cahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan yang terkutuk, dari godaan setan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. An-Nur atau cahaya. Ayat pertama terjemahannya sebagai berikut. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Ayat kedua. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Ayat ketiga dalam surat An-Nur. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Ayat keempat dari surat An-Nur. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat kelima dari surat An-Nur atau cahaya. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ke-6 dari surat An-Nur atau cahaya. Dalam surat ke-24 firman-Nya Allah. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Ayat ke-7 dari surat An-Nur. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Ayat ke-8 dari surat An-Nur. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat ke-9. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk
orang yang berkata benar. Ayat ke-10 dari surat An-Nur, surat ke-24 dalam Al-Quran, yang berarti cahaya. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Bijaksana. Ayat ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Ayat ke-12 dari surat An-Nur atau cahaya, terjemahannya: mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Ayat ke-13 dari surat An-Nur: mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ayat 15 dari surat Cahaya atau An-Nur: ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Berlanjut di ayat 16 dari surat An-Nur, firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang dijaga keasliannya di dunia oleh Allah dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Ayat ke-16 dari surat Cahaya atau An-Nur: dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan hal ini? Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 19 dari surat Cahaya atau An-Nur: sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 20 terjemahannya sebagai berikut: dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.
ayat ke-21 dari surat An-Nur atau cahaya dalam surat ke-24. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 22 dari surat Cahaya atau An-Nur di dalam Al-Quran yang kita cintai. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lanjut di ayat 23 dari surat An-Nur atau cahaya. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang tengah, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, maka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ayat 24 dari surat An-Nur. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Besar, Maha Bijaksana. Ayat 26 dalam surat Cahaya atau An-Nur, surat ke-24. Perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Lanjut di ayat 27 dari surat An-Nur, cahaya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin
Dan jika dikatakannya kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih baik suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjut di ayat 29 dalam surat ke-24 An-Nur atau cahaya. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ke-31 dari surat An-Nur atau cahaya dalam surat ke-24. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami dan ayah mereka atau ayah suami mereka, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Lanjut di ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Lanjut di ayat 33 dalam suratnya Allah, surat An-Nur, surat ke-24.
Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Akan kami ulang ayat 33 dari surat An-Nur atau cahaya. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawimu. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Ayat ke-34 dalam surat An-Nur atau cahaya. An-Nur. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjut ke dalam ayat 35 dari suratnya Allah yang berjudul An-Nur, ada dalam surat ke-24. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lanjut di ayat 36 dari surat An-Nur atau cahaya.
Ayat 36 bunyinya sebagai berikut. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Akan kami ulang di ayat 37 dalam surat Cahaya atau An-Nur. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Saat ini di Malang di pagi hari, jam 8 pagi, matahari bersinar. Allah yang mengaruniainya. Alhamdulillah. Saat ini kita akan melanjutkan kembali surat ke-24 yang berjudul An-Nur. Allah mencipta surat yang berjudul An-Nur atau cahaya. Berlanjut di ayat ke-38. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ayat 39. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apa-apa pun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 39, kami ulang. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan padanya
perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat ke-40. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Ayat 40. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Lanjut di ayat 41 dalam surat An-Nur atau Cahaya, surat ke-24. Firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang dijaga keaslian dan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersimpan abadi di Lauh Mahfuz. Lanjut ke ayat 41 dalam surat An-Nur atau Cahaya. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kami ulang ayat 41. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 42. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Ayat ke-43. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya,
lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ayat 43 bunyinya begitu indah. Lanjut di ayat ke-44 dalam surat An-Nur atau Cahaya. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Allah memperlihatkan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Ayat 45. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 45, insya Allah kami buat sementara ayat terakhir dulu di dalam surat ke-24, karena surat An-Nur akan kami bagi menjadi 2 penampilan atau 2 session, part 1 dan part 2. Ayat 45. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang bagian lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Dan kami semua ya Allah, masukkanlah ke dalam hamba-hamba-Mu yang yakin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Tidak lepas-lepasnya kami berterima kasih kepada para penerjemah, kaum ulama, para ahli bahasa yang entah berapa puluh tahun yang lalu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang bisa kita nikmati saat ini. Semoga beliau-beliau kelak dimasukkan langsung ke dalam surganya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Saat ini kita sudah hari ke-68 di rumah karena virus corona yang masih melanda. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia yang merdeka, terlepas dari masuknya virus corona ke dalam tubuh kita semua, seluruh bangsa Indonesia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doanya Nabi Yunus yang kemudian oleh Allah dimuntahkan dari dalam perut ikan karena Nabi Yunus 3 hari 3 malam atas kehendak Allah berada di dalam perut ikan. Dengan berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dikeluarkanlah, dimuntahkan dari perut ikan. Dan semoga kita semua keluarlah semua virus corona dari bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ketemu di ayat ke-46 dalam surat An-Nur berikutnya. Insya Allah, insya Allah. Ya Hayu Ya Qayyum, Ya Hayu Ya Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri.